Suatu ketika saya sedang menghadap ke depan makamnya Rasulullah SAW sambil mengangkat tangan, saya ditegur oleh seseorang gitu. Dia menyangka bahwa saya sedang minta kepada Nabi Muhammad gitu. Ternyata orang-orang seperti itu tuh menyangka bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal gitu. Bagi kalian gak ada manfaat apa-apa ketika berdoa, meminta atau bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingin memberikan sebuah alasan yang ini banyak dipakai. Jadi bagi kita kaum ahli sunnah wal jamaah, tawasul pada Nabi Muhammad itu disunahkan karena ada banyak hadis yang kemudian berbicara tentang ini dalam sebuah kitab. Ini kitab judulnya Sifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Tawasul itu disunnahkan. Ini karangan Imam As-Subki. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah praktek tawasul ini sudah dilakukan jauh sebelum Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat masyhur. Ini hadis Rasulullah bercerita bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, maka Nabi Adam alaihissalam ini kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin." Wahai Tuhanku, aku meminta kepadamu dengan perantara keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Lama ghafartali, ampunilah dosaku. Jadi seolah-olah gini, kenapa sih Nabi Adam gak langsung ya Allah ampuni aku, tapi Nabi Adam kemudian menyebutkan nama Nabi Muhammad dulu sebelum Nabi Muhammad berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dialognya unik karena Allah kemudian bertanya, "Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu?" Wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Gitu. Nabi Adam kemudian menjawab, "Ya Rabbi, li'annaka lama khalaqtani biyadik." Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya, dan engkau meniupkan di dalamku min ruhika, dari ruhmu, engkau meniupkan ruhmu padaku, rafa'tu ra'si, aku menengadahkan mukaku, fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban, aku melihat di tiang-tiang arsy ini tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'araftu, maka aku tahu sesungguhnya engkau tidak akan mensejajarkan namamu, menyandingkan namamu dengan nama seseorang kecuali dia adalah nama makhluk yang paling engkau cintai. Maka kemudian ini yang menjadi dalil orang-orang yang bertawasul dengan Rasulullah. Allah kemudian menjawab, "Shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu lahabbal khalqi ilayya." Dia adalah makhluk yang paling aku cintai, kata Allah. "Idza sa'altani bihaqqihi," ketika engkau memintaku dengan menyebutkan keagungannya Nabi Muhammad ini, faqad ghafartu lak, aku ampuni engkau. Walau la Muhammadun ma khalaqtuka, seandainya aku tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakan. Maka ini hadis sahih yang disahihkan oleh Hakim. Jadi Nabi Adam ini bertawasul pada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Berikutnya, ini sama sebelum Nabi Muhammad diciptakan juga. Bukan diciptakan, maksudnya Nabi Muhammad belum terlahir di dunia. Kalau nurnya sih udah ada. Ini zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ini Allah sudah memberi wahyu kepada Nabi Isa, "Ya Isa, amin bi Muhammad." Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad, wa murman adrakahu min ummatik ayyuminu bih, dan suruhlah umatmu yang nanti menjumpai
hidupnya sempat menjumpai Nabi Muhammad untuk beriman kepadanya. Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam. Seandainya aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka aku tidak menciptakan Adam. Walaula Muhammadun ma khalaqtul jannah wan nar. Seandainya Nabi Muhammad itu tidak aku ciptakan, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Ini hadis berikutnya. Jadi pada waktu Nabi Isa alaihissalam juga Allah sudah menceritakan tentang keagungan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa menyebutkan namanya sebelum berdoa ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka terhadap orang yang menyebut namanya. Dan ketika orang menyebutkan sesuatu yang disukai oleh Allah, maka itu bisa menjadi wasilah. Seperti orang bersedekah, kemudian kita munajat sama Allah, ya Allah, aku sudah bersedekah. Sedekah ini supaya engkau senang terhadapku, engkau ridho padaku. Maka itu salah satu wasilah. Dan saya yakin Nabi Muhammad lebih dicintai daripada makhluk yang lain, sedekah dan lainnya. Makanya salah satu amalan dari para ulama adalah bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hayati khairul lakum, hidupku bermanfaat buat kalian. Tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Jadi bisa saling kemudian bercerita dan saling berkomunikasi kepada para sahabatnya. Fa idza mittu, ketika aku meninggal, kanat wafati khairul lakum, maka hidupku baik buat kalian. Tu'radu alayya a'malakum. Jadi meskipun Nabi sudah meninggal, maka amal-amalnya umatnya ini diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat amal-amal umatku itu baik, hamidullah, aku memuji Allah, alhamdulillah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau seandainya aku melihat amal umatku itu bukan yang baik, maka istaghfartullah lakum, maka aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian semuanya. Jadi di alam kuburnya juga Nabi masih memintakan istighfar kepada kita semua. Jadi kembali lagi ke tawasul, ada salah satu alasan dari pengarang buku ini, Taqiyuddin As-Subki ini mengatakan bahwa gini, banyak ulama yang mengatakan tawasul yang dibolehkan itu dengan amal soleh salah satunya gitu ya. Tapi beliau mengatakan gini, di dunia ini selain Allah itu makhluk, mau amal, mau uang, mau apapun itu makhluk. Nah, kalau itu makhluk, kenapa bertawasul dengan makhluk biasa boleh, sementara bertawasul dengan makhluk yang paling mulia nggak boleh? Itu jawaban dari Imam Subki. Jadi itu alasan kami yang senantiasa mengamalkan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdoa meminta apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.